Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema Kasih sebagai Perintah Baru. Dan hingga saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Kita saat teduh. Kita bernyanyi. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apa
apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sia-sia buah angurmu, janganlah kau untuk kedua kalinya, dan buah yang dijatuhkan di kebun anggurmu janganlah kau bunuh. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah tertaruh batu sandunan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan untuk menempatkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menggani kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Allah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhan ciptakan
Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Roma 14 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Kembali kami mengucap syukur Allah Bapa kami yang kami sapa, kami sembah, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau boleh persatukan kami di tempat yang Engkau kuduskan ini untuk memuji memuliakan nama-Mu di minggu ke-7 Trinitatis. Bapa dalam surga, kami tetap masih mau mempertaruhkan segala pergumulan kehidupan kami, terkhusus bagi pemerintahan kami, terkhusus untuk setiap protokol kesehatan yang boleh diterapkan pada saat ini ya Bapa. Engkau memakai
pucuk pimpinan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan bagi setiap kami untuk mampu menerapkan apa yang sudah dilakukan. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya kalau wabah COVID-19 ini boleh berlalu bersama dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami tetap mempertaruhkan setiap jemaat-Mu, terkhusus GKPI Muhammad Bali, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun saja mereka boleh berada ya Bapa, tangan kasih-Mu lah yang menjamah mereka dan memimpin kehidupan mereka hari lepas hari. Terkhusus bagi jemaat kami yang sakit atau dalam masa pemulihan, Bapa dalam surga, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk saudara kami, saudara pelayanan kami, Amang Penetua Luka Tobik Inang, Penetua S10 Huta Barat, begitu juga dengan putri kami Vio Murni. Tangan kasih-Mu lah yang menjamah saudara-saudari kami ini ya Tuhan, dan biarlah kesembuhan yang daripada-Mu boleh ada dalam kehidupan mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang bisa bersama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan para jemaat-Mu yang lanjut usia, anak-anak. Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan Roh Kudus-Mu boleh jadi dalam kesehatan mereka pribadi lepas pribadi, terkhusus bagi lansia dan anak-anak ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh-Mu, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini kehilangan pekerjaan, yang mungkin pada saat ini dirumahkan, atau yang mungkin pada saat ini kehilangan usaha dan berbeban berat dalam finansial kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya kami adalah warga kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bukan harta yang boleh di dunia ini boleh kami rasakan, tetapi harta yang dari surgawi yang boleh Engkau berikan melalui anak-Mu, itulah yang kami miliki. Bapa dalam surga, kami yakin Engkau akan melingkupi kami, Engkau akan mencukupi kami semua kebutuhan kami, baik dari pangan, sandang maupun materi. Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan setiap jemaat kami yang boleh merasakan berkat-Mu melalui keturunan, terkhusus untuk Nyonya Silitonga Boru Simatupang. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan janin yang baik dalam kandungan ibu ini, dan biarlah kedua orang tua ini mampu menjaganya dengan baik, dan nanti pada masanya dia akan lahir di dalam Engkau. Engkau lengkapi apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap beriman dan berpengharapan teguh di dalam Engkau, terkhusus untuk Amang Silitonga sebagai kepala keluarga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Saudara kami Tony Simanjuntak dan saudari Agatha Pakpahan, terima kasih untuk 1 tahun bertambah bagi mereka ya Bapak. Dan biarlah cita-cita, pengharapan, dan segala kebutuhan yang boleh mereka harapkan boleh ada di dalam Engkau. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa terkhusus bagi program priorisasi di seluruh jemaat GKPI ya Bapak. Terima kasih untuk 5 tahun yang boleh Kau percayakan bagi setiap pengurus, bagi setiap pimpinan, bagi setiap kelembagaan yang boleh ada di GKPI ya Tuhan. Dan biarlah program ini boleh berjalan di tahun ini dengan baik, dan biarlah siapapun yang menjadi pemimpin yang baru, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan melengkapi segala kebutuhan untuk program ini ya Bapak. Dan biarlah setiap perwakilan gereja GKPI di seluruh Indonesia boleh hadir dan boleh menghadiri dan memberikan yang terbaik
dalam periodisasi di tahun ini. Bapa dalam surga, banyak pergumulan kehidupan kami yang kami mau serahkan ke dalam Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkaulah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan sumber pengharapan kami. Biarlah kami bisa menjalani kehidupan kami untuk tetap berpengharapan dan beriman teguh di dalam Engkau. Inilah Tuhan dan permohonan kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai yang ke-35. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa membacanya, mengikutinya, membaca di dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia,
Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus memberi perintah baru, yaitu perintah kasih. Bapak, Ibu yang terkasih, bukankah perintah kasih itu sudah ada? Sudah lama kita membaca, bahkan di dalam episode kita pada minggu ini pun Imamat menceritakan juga ada perintah kasih. Perintah itu sudah lama, sudah sejak zaman nabi-nabi, bahkan ketika zaman Musa, yaitu perintah untuk saling, perintah untuk mengasihi. Jadi mengapa disebut hal ini perintah baru? Apakah yang baru? Mari kita dengar dan belajar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu yang terkasih, jika kita melihat di dalam ayat ke-34, di mana barunya? Bapak, Ibu yang terkasih, ternyata kebaruannya ada di dalam dua aspek. Yang pertama adalah standar ukuran. Dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau firman Tuhan yang dahulu dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi kali ini Yesus berkata, kasihilah kamu seperti aku mengasihi kamu. Standar kualitasnya adalah kasih Yesus kepada kita, kasih yang rela berkorban. Yang kedua, barunya adalah kepada alamat. Perintah baru yang diberikan Yesus ini diberikan kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Siapakah Bapak, Ibu yang dimaksud kamu di dalam nas kita pada hari ini? Jika kita membaca ayat yang ke-31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Jadi konteksnya jelas. Ini ditujukan kepada murid-murid tanpa
eksklusif karena diberikan kepada murid-murid tanpa Yudas. Perintah ini diberikan untuk murid-murid yang sudah percaya dan yang mengenal Yesus. Harus mengasihi seperti kualitas Yesus mengasihi kita. Persaudaraan Kristen harus mengasihi seperti kasih Yesus kepada kita, yaitu kasih yang rela berkorban, menyerahkan nyawa untuk saudara seiman. Perintah ini pada awalnya, Bapak Ibu yang terkasih, memiliki latar belakang historis. Sebab pada akhir abad yang pertama, jemaat Kristen pada saat itu mengalami penindasan. Mereka dimusuhi, mereka dianiaya, banyak yang dibunuh dan dikejar-kejar, bahkan sering diancam atau dibunuh kalau tidak memberitahu saudara seiman mereka yang lain yang bersembunyi. Jadi mereka harus mempertahankan nyawa saudaranya. Kalau mereka tidak memberitahu, mereka akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, artinya mereka pada saat itu harus saling melindungi, harus saling menolong, harus saling membela, bahkan harga nyawa menjadi taruhan. Mereka mempertahankan dengan nyawa mereka sendiri. Mereka mengasihi saudara mereka seperti Yesus mengasihi kita. Hal inilah yang dipegang di dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Dipegang sebagai janji setia di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan ini kita juga biasa melihat kelompok ataupun geng memiliki janji setia yang mengikat persaudaraan sehidup semati. Biasanya hal ini dilakukan dengan ritual ataupun dengan menyatukan jari maupun tangan, tapi terlebih dahulu digoreskan sehingga darah bertemu dengan darah. Itulah persaudaraan sehidup semati dalam kelompok ataupun geng tertentu. Tapi bukan itu yang terjadi pada jemaat Kristen pada saat itu. Yang terjadi di jemaat Kristen, mereka mereka berjanji setia untuk saling melindungi dengan harga nyawanya sendiri. Inilah latar belakang dahulu. Adanya ancaman untuk dibunuh sehingga adanya dorongan untuk saling melindungi dengan mengorbankan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya adalah apakah hal ini masih relevan? Masihkah kita mau mati untuk saudara seiman? Apakah perintah baru ini relevan untuk saat ini? Bukankah saat ini kita harus saling berlomba-lomba? Bukankah saat ini kita saling bersaing? Bukankah saat ini kita
saling eksis pada zaman saat ini. Sekarang bukan zaman aniaya, mana mau kita mati untuk saudara seiman. Apakah perintah ini tidak terlalu berlebihan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selama gereja masih ada orang-orang percaya, maka kita harus terus dimurnikan dari kepalsuan dunia ini. Perintah baru ini tetap berlaku sampai kapanpun. Meskipun kita melihat perintah baru ini sukar ataupun perintah baru ini berlebihan, tapi perintah ini paling realistis karena hal ini harus kita terapkan di dalam persekutuan orang percaya. Kita harus memahami bahwa kunci dari perintah baru ini adalah saling mengasihi. Saling mengasihi itu ibarat kalau si A mau berkorban untuk si B, sebaliknya si B mau berkorban untuk si A. Inilah saling. Atau kalau si C rela mati untuk si D juga rela mati untuk si C. Inilah saling. Apakah ada yang harus mati? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mengapa perintah baru ini diberikan setelah Yudas pergi? Karena harapannya adalah agar orang mengenal Yesus, agar orang-orang mengenal Yesus. Orang-orang yang mengenal Yesus itulah yang menerima perintah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau berbicara tentang kematian itu adalah urusan Tuhan. Kita melakukan sesuatu sampai mati ataupun tidak mati, itu juga urusan Tuhan. Tetapi yang diminta oleh Tuhan kita adalah saling mengasihi, saling menolong, saling membela. Di tengah situasi yang demikian, orang Kristen pada waktu itu hidupnya saling menolong, saling membantu, saling melindungi, saling membela. Jikalau kita saling mengasihi, tidak ada yang perlu dikorbankan. Jikalau kita saling mengasihi, tidak ada yang perlu berdarah-darah. Jikalau kita saling mengasihi, tidak ada yang harus mati, bukan? Karena saling, kedua-duanya saling. Tapi permasalahannya adalah ketika satu orang yang mengasihi atau ketika seseorang menunggu duluan, biar dulu dia melakukan, biar dia dulu yang mengasihi saya, baru saya mengasihi dia. Inilah masalahnya. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang tidak mau menjadi yang pertama, yang terlebih dahulu. Takut kalau orang itu tidak merespon. Takut kalau orang itu tidak melakukan kebaikan juga untuk kita.
sehingga pada akhirnya kita saling menunggu, bahkan tidak melakukan apa-apa karena kita menunggu. Memang kita merasa aman, tapi ingat bahwa perintah baru ini tidak kita lakukan. Perintah baru, kasih untuk saling mengasihi, tidak kita lakukan di dalam kehidupan ini. Perintah baru ini mengajarkan kita agar kita melakukan terlebih dahulu. Jika kita semua melakukannya, maka kita akan saling mengasihi. Maka akan terjadi perubahan besar di dalam kehidupan ini. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang kehidupan menantu dan mertua, di mana menantu ini merasa bahwa mertuanya itu sangat kejam dan mertuanya juga merasa bahwa menantunya juga sangat kejam. Pada akhirnya suatu hari menantunya merasa bahwa mertuanya itu sudah sangat keterlaluan sehingga dia meminta saran kepada temannya apa yang harus dilakukan. Kemudian temannya memberikan saran kepada menantunya ini agar memberikan teh yang diracik oleh temannya dan itu diberikan kepada mertuanya setiap hari, setiap pagi selama 3 bulan. Akhirnya menantunya ini menerima saran dari temannya, karena ketika ia memberikan teh selama 3 bulan, temannya mengatakan bahwa mertuanya akan sakit. Tetapi temannya mengatakan ada syaratnya, bahwa yang harus menunjukkan dan memberikan tehnya itu adalah menantunya sendiri. Tidak boleh diberikan atau diminta kepada orang lain untuk membuat, menyedupkan atau memberikan teh kepada mertuanya. Karena menurut menantunya ini syaratnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan, maka menantunya ini mengiyakan apa yang menjadi saran dari temannya. Esoknya ketika pagi menantunya ini membuatkan teh setiap pagi kepada mertuanya. Dia memberikan teh itu kepada mertuanya. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu dilakukan oleh menantunya ini dengan memberikan teh kepada mertuanya. Akhirnya mertuanya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan menantunya, bahwa menantunya rajin memberikan teh kepada mertuanya. Seminggu, 2 minggu ketika memberikan teh, akhirnya terjadilah percakapan dan saling bertanya. Hal itu terus dilakukan tanpa disadari. Hal ini dilakukan oleh menantunya sudah sampai bulan yang kedua. Dan ketika di bulan kedua, si menantu sadar bahwa teh ini akan mengakibatkan sakit kepada mertuanya. Dia sadar bahwa teh ini dapat memberikan sakit kepada mertuanya. Akhirnya menantunya pergi mencari temannya, meminta penawar akan tehnya. Karena menantunya merasa bahwa mertuanya sudah mulai berubah dan mertuanya pun merasa bahwa menantunya semakin baik. Kemudian temannya mengatakan bahwa tenang saja, teh yang diberikan, racikan teh yang diberikan adalah racikan teh biasa. Akhirnya menantunya senang bahwa teh yang diberikan selama ini bukanlah teh yang dapat membuat sakit. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesan ilustrasi ini adalah bahwa sebuah perubahan itu bisa tidak terjadi jikalau ada yang menghambat, yaitu ketika kita tidak melakukan. Perubahan itu akan terjadi jika
jika kita dahulu melakukan kasih, tidak menunggu. Kita berharap orang sana akan berbuat baik kepada saya. Kita berharap kamu mesti berbuat baik kepada saya. Karena sama-sama saling menunggu, jadi sama-sama tidak baik. Perubahan terjadi jika kita menjauhkan gengsi kita. Gengsi untuk melakukan sesuatu harus lebih dahulu disingkirkan. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, perintah baru ini sangat relevan. Perintah baru ini mengajarkan kita agar kita mulai terlebih dahulu melakukan. Mulailah terlebih dahulu memberikan tangan. Mulailah terlebih dahulu menyapa. Mulailah terlebih dahulu berbicara. Mulailah terlebih dahulu tersenyum. Mulailah terlebih dahulu mengakui. Mulailah terlebih dahulu memperhatikan. Mulailah terlebih dahulu berbicara tidak kasar. Mulailah terlebih dahulu memberikan bantuan. Perubahan terjadi jika kita mau berpikir saya mau terlebih dahulu melakukan. Inilah perintah yang dasar, perintah baru yang mengajarkan kita untuk mulailah terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jika suami istri saling menunggu dalam ketegangan dan tidak ada yang lebih dahulu untuk mengakui saya salah, saya minta maaf, maka hubungan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran yang terjadi itu akan mengeras sampai bertahun-tahun. Perintah kasih itu sederhana, harus ada yang lebih dahulu agar saling mengasihi. Jika kita mau melakukannya, maka jangan heran bahwa Allah bisa melakukan hal besar di dalam kehidupan ini, dan semua orang dapat mengetahuinya. Memang Bapak Ibu di dalam Kristus, perintah kasih ini terkesan sangat eksklusif, tetapi perintah kasih ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, yaitu semua orang tahu di ayat 35. Yang sering sekali terjadi adalah orang tidak percaya kepada Yesus karena mereka tidak melihat adanya kasih di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus jika kita hidup tidak di dalam kasih? Tapi sebaliknya, jika ada kasih, maka orang akan tahu Yesus, dan hal ini bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Oleh karena itu, perintah yang baru adalah perintah yang mengajarkan supaya kita terlebih dahulu melakukan, bukan menunggu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, masih memberikan kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam perintah Tuhan, agar kami saling mengasihi. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami hanya kepada-Mu, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di
ayat yang ke-35b. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berikan persembahan kita. Jemaat bangkit berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terima persembahan-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan dan berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.